Baik ya, kita mulai kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support pada pembahasan yang sangat menarik yaitu materi tentang Acute Coronary Syndrome ya. Kenapa kita perlu mempelajari ini ya? Karena ini adalah materi yang sangat trending dan secara tingkat kegawadaratan kardiovaskular ini menjadi pembunuh nomor 1 di dunia ya. Sehingga peserta tentunya wajib memahami dan mengerti tentang akut coronary syndrome yang sering disebut oleh orang awam adalah bagaimana seseorang mengenal suatu serangan jantung ya. Overview pada pembahasan ini adalah ya. Overview pada pembahasan ini adalah satu, kita akan mereview anatomi dan fisiologi pembuluh darah koroner, kemudian belajar tentang definisi sindrom koroner akut, kemudian belajar tentang patofisiologi, kemudian kita belajar tentang klasifikasi SKA, penegakan diagnosis, dan tata laksana SKA. Ya, ini adalah cakupan-cakupan materi yang akan kita diskusikan di pembelajaran tentang ACS. Ya. Kemudian untuk tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan adalah peserta mampu menyebutkan tata laksana sindrom koroner akut ya. Kemudian menjelaskan pengertian sindrom koroner akut, melakukan identifikasi, penilaian dan triase pada pasien nyeri dada iskemik akut, melakukan treatment awal dari kemungkinan SKA, dan melakukan persiapan reperfusi dini pada pasien STEMI ya. Jadi nanti dari sekian banyak ACS kita akan lebih fokus tata laksananya adalah yang STEMI yaitu ST elevasi miokard infarct. Nah, sebagai basic to konsepnya ya, teman-teman semua, kita akan mengulas sedikit tentang anatomi dan fisiologi ya. Sampai di sini teman-teman, perwakilan 1, apakah terlihat gambarannya adalah gambar anatomi fisiologi? Lihat. Baik, terima kasih. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa di depan Anda ada yang namanya jantung ya. Jantung tapi dari sisi pembuluh darah, baik itu arteri koroner maupun vena koroner ya. Sebagai basicnya, bahwa jantung manusia secara normal itu memiliki 4 ruang ya. 2 ventrikel kanan dan kiri, kemudian atrium kanan dan atrium kiri, ya. Kemudian nanti juga di dalam ruang yang namanya mediastinum, ya. Ruang mediastinum, kemudian dilindungi yang namanya cairan perikardium. Nah, selain itu juga otot-otot jantung tersebut ada memiliki 3 lapisan ya. Ada epi, mio, dan endokardium. Nah, kemudian otot-otot tersebut disuplai nutrisi dan oksigen dari yang namanya pembuluh darah koroner. Ya, teman-teman mungkin sudah sangat familiar mendengar istilah itu, yaitu yang namanya arteri koronaria. Ini merupakan cabang pertama dari aorta. Ya, jadi cabang pertama dari aorta adalah arteri koroner. Nah, arteri koroner, Bapak Ibu silakan lihat yang warna merah ya, yang warna merah itu ada arteri koroner kiri ya, atau yang disebut dengan left cardiac artery atau left main coronary artery atau LMCA ya. Left cardiac artery kemudian bercabang menjadi 2, yaitu ada yang ke depan ini namanya anterior interventricular branch atau yang disebut dengan left anterior descendant atau LAD, left anterior descendant arteri koroner ya. Kemudian yang belakang ini yang bercabang ke belakang ini yang namanya left cardiac artery. Bercabang ke belakang yang namanya left circumflex ya.
Left circumflex ini memberikan nutrisi dan oksigen ke bagian posterior ya, ke bagian posterior. Kalau LAD tadi bagian anterior. Ya, teman-teman semua ya. Nah, kemudian ada yang ke kanan ini, beda jalur ya. Dari arteri kanan namanya RCA, right coronary artery atau right cardiac artery ya, coronary artery. RCA ini memberikan nutrisi pada otot-otot jantung sebelah kanan dan bagian ventricle kanan serta bagian inferior ya, jadi RCA. Jadi nanti yang namanya sistem konduktivitas yang namanya SA node, AV node itu paling banyak disuplai oleh yang namanya RCA dan left circumflex ya, bagian posterior. Dan ini menjadi pokok bahasan kita. Kenapa ini kita harus pelajari di dalam anatomi fisiologi bahwa penyakit ACS ini Bapak Ibu adalah penyakit yang menyerang atau mengganggu pada aliran darah koroner tersebut. Ya, koroner tersebut. Oke. Jadi secara urutan bahwa sirkulasi koroner ini merupakan, tadi saya katakan bahwa merupakan cabang pertama dari aorta. Dari ventrikel kiri, darah dipompa ke seluruh tubuh ya, melewati dari katup aorta, dari atup aorta. Nah, kemudian yang pertama adalah coronary artery. Nah, coronary artery, kapan kita terisi si coronary artery itu? Pada saat penutupan katup aorta. Jadi pengisian arteri koroner itu diisi oleh darah pada saat penutupan aortic valve ya, atau akhir dari diastolik. Nah, jadi kalau beberapa pasien yang mengalami kelainan katup aorta kebocoran misalkan karena AS atau AR itu biasanya aliran suplainya juga menurun ya. Biasanya pasiennya pun mengalami nyeri dada. Nah, dari koroner arteri ada arteriol ya, ada cabangan tadi ya, ada diagonal 1, diagonal 2 ya, ada OM1, OM2, kemudian ada arteriol, kapiler, venul, kemudian koronar sinus ya, coronary sinus. Kemudian balik lagi ke atrium kanan, masuk ke sirkulasi dari ke atrium kanan baru masuk ke ventricle kanan dan masuk lagi ke arteri pulmonalis ya. Dan itu terjadi secara simultan. Jadi koronari arteri bermuara sampai dengan pada bagian koronari sinusnya. Ya, jadi ini merupakan basic dari jalur-jalur pembuluh darah arteri dan vena ya, vena. Jadi dua-duanya selalu berjalan berbarengan antara arteri dan vena. Kalau lihat arteri berarti sebelah kirinya ada vena. Ya, yang Anda lihat saat ini yang warna biru adalah vena ya, mulai dari LAD, kemudian ada great cardiac vein, ada coronary sinus, kemudian ada middle cardiac vein, ada small cardiac vein, sampai bercabang, sampai terjadinya proses yang namanya pertukaran dari pembuluh darah kapiler yang dibawa oleh si arteri, bertemu sampai dengan si vena tersebut. Yang ujung-ujungnya nanti bermuara di atrium kanan. Nah, kemudian untuk faktor-faktor penentu kerja jantung ya, bahwa kita tahu ya bahwa cardiac output kalau terjadi serangan jantung, resiko kemungkinan yang terjadi adalah penurunan fungsi pompa jantung, yang namanya satu beban awal yaitu preload, yang kedua adalah kontraktilitas, yang ketiga adalah afterload, beban akhir, dan yang keempat adalah frekuensi ya. Jadi ada prelude, afterload, kontraktilitas dan heart rate. Ini sebagai faktor yang mempengaruhi cardiac output. Jadi nanti nilai cardiac output berapa ini tergantung dari keempat ini ya. Dan harapannya ya cardiac outputnya normal ya, 5 sampai 6 liter per menit. Dan tentunya stroke volume juga akan mempengaruhi ya. Nah, kemudian selanjutnya, apa pengertian dari sindrom koroner akut ya? Sindrom koroner akut adalah kondisi iskemik miokard akut
ya, dan atau infak karena pengurangan mendadak dalam aliran darah koroner ya. Dari pengurangan aliran darah koroner ini. Jadi kita tahu ya penyebabnya bisa jadi karena sumbatan total atau penyempitan pembuluh darah koroner. Nah, penyebabnya ya bermacam-macam. Ya, bisa karena adanya stretching, ya peregangan yang terlalu ketat, atau alirannya menurun, atau juga karena adanya penyempitan. Nah, penyempitan bisa total atau adanya penyempitan arteriosklerosis. Nah, yang dimaksud pada ACS di sini adalah yang disebabkan oleh karena trombus ya, trombus akibat dari lesi yang rupture, yang karena pecah sehingga menyumbat pada aliran darah koroner. Nah, ini adalah patofisiologinya. Silakan disimak. Or ACS is the leading cause of death globally. The spectrum of ACS ranges from unstable angina to non-ST segment elevation myocardial infarction and ST segment elevation myocardial infarction. Ultimately, ACS is the result of an obstruction of the coronary arteries induced by an atherosclerotic plaque. ACS events are triggered by the plaque rupturing. This exposes subendothelial matrix proteins and other molecules. Platelets are recruited to the site, adhere to the injury, and, together with red blood cells and fibrin, begin to form an arterial platelet-rich clot. This narrows and eventually obstructs the coronary artery. The extent and the location of the blockage and the resulting myocardial damage determine the extent and the severity of the myocardial infarction. Life-threatening arterial clots are formed through two pathways: activation of platelets and generation of thrombin by coagulation factors. Targeting both pathways has been shown to be a viable therapeutic approach. Ya, itu tentang patofisiologi dari ACS ya. Jadi intinya adalah penyebab dari terjadinya trombus tadi yang menyumbat itu karena adanya penumpukan plak-plak pada arteri koroner ya, pada dinding-dinding endotelium. Kemudian yang dalam jangka waktu lama, apalagi pasien itu mempunyai faktor resiko ya. Faktor resiko ya salah satunya adalah hypertension, diabetes, kemudian smoker, kemudian ada penyakit metabolik, hipertrigliserid ya, atau kolesterol. Nah, lama-lama menjadi plak. Nah, plak tersebut ya menumpuk menjadi arteriosklerosis, dan arteriosklerosis tersebut mengalami gesekan sehingga menjadi tipis ya. Dengan adanya gesekan tersebut akhirnya pecah. Ya, kalau pecah tujuannya adalah untuk apa? Pembuluh darah koagulan itu akan berusaha untuk memblok ya supaya tidak terjadi kebocoran. Ternyata dinilai lain. Jadi pembuluh darah itu mengalami penggumpalan atau yang disebut dengan trombus. Trombus tersebut akan menyumbat pada pembuluh darah koroner yang berdampak pada aliran darahnya kan tertutup atau terhimpit ya pada kasus-kasus dengan akut coronary syndrome. Kayak itu kurang lebih secara pemahaman sederhana ya. Nah, bagaimana seseorang bisa dikatakan SKA? Nah, ini ada menjadi trias ACS Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua orang dengan keluhan nyeri dada itu dibilang serangan jantung ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa persentase seseorang yang mengalami orang serangan jantung pada item pertama itu yaitu akan ada keluhan yang namanya nyeri dada yang tipikal. Nyeri dada yang tipikal itu nyeri dada yang khas. Misalkan adanya penjalaran, nyeri dadanya durasinya lebih dari 30 menit, tidak hilang dengan istirahat ya. Kemudian apalagi dikasih dengan obat Sedocard atau nitrogliserin di bawah lidah tidak berkurang. Apalagi dipijet, ada lagi dikerok, itu nggak berkurang nyeri tersebut ya. Dan penjalarannya itu bisa ke bagian leher, dada, kemudian bagian tangan kiri, tangan kanan gitu ya. Bahkan sampai ke punggung. Dan bahkan disertai dengan keringat
dingin. Itu dari presentasinya, dari anamnesisnya. Jadi yang pertama triasnya adalah anamnesis. Yang kedua adalah dari gambaran EKG. Nah, EKG secara normal yaitu pada gambar yang pertama ini adalah isoelektris ya. Isoelektris. Jadi PR interval dengan ST segmen itu sama. Nah, selanjutnya ini pada kasus bisa jadi adalah perubahan gambaran yaitu ST depresi atau yang disebut dengan iskemik ya. Kemudian ada juga dengan kasus dengan gambaran ST elevasi atau kasus STEMI. Jadi dari gambaran pun EKG bisa normal, bisa ST depresi atau ST elevasi. Nah, dari gambar apa lagi yang kita bisa nilai? Yaitu enzim, kardiak enzimnya bisa negatif, ya. Kemudian dari hasil troponin T atau I-nya adalah positif, ya. Atau pada kasus STEMI atau N-STEMI bisa positif dua-duanya, ya. Nah, untuk teman-teman, jadi 3 kategori tersebut antara anamnesis, EKG, dan kardiak enzim ini menjadi penentu di dalam diagnosis, yaitu bisa jadi adalah unstable angina pectoris atau UAP, atau other cardiac atau non cardiac pain. Ini tergantung dari anamnesisnya ya. Kalau anamnesisnya nyeri dada dan EKG-nya normal, enzimnya normal, mungkin lebih ke non cardiac pain gitu ya. Tapi kalau keluarnya khas, EKG-nya normal, enzimnya normal gitu, bisa jadi ke UAP. Sekali lagi anamnesis ini sangat berperan ya. Tapi kalau diagnosa NSTEMI, apabila nyeri dadanya khas, tipikal, EKG-nya iskemik dan enzimnya positif ya NSTEMI. Nah, kalau STEMI sudah jelas dari gambarannya EKG-nya adalah elevasi, keluarnya khas, dan kalau dicek kardiak enzimnya lebih dari 3 jam, ya sekali lagi lebih dari 3 jam itu meningkat. Tapi kalau masih kurang dari 3 jam, kardiak enzimnya masih dalam batas normal. Nah, bagaimana tata laksana pengelolaan SKA ya, teman-teman? Yang perlu kita pahami bersama adalah identifikasi, kemudian penilaian, triase, dan initial treatment. Ya, apalagi pada kasus dengan ACS ini kita yang punya namanya golden hour ya, golden period, sehingga perlu dilakukan segera dalam tata laksana pada pasien dengan ACS. Ya, salah satunya targetnya adalah yaitu invasif strategi, yaitu bisa dengan tindakan primary PCI atau dengan fibrinolytic strategi, yaitu pemberian obat-obatan fibrinolitik. Nah, kemudian untuk pengelolaan pasien SKA di pra-hospital, ya, yang pertama adalah identifikasi gejala SKA. Tadi saya katakan di awal, anamnesis Anda sangat menentukan dari golden hour-nya atau golden period-nya. Dan apakah itu keluarnya tipikal atau atipikal. Ya, catat onset nyeri dadanya mulai kapan. Apakah nyeri dadanya 1 jam yang lalu sebelum masuk ke rumah sakit, itu dihitung dari pasien itu mengalami nyeri dada yang paling hebat, yang dimana pasien tersebut biasanya disertai dengan keringat dingin, bahkan sampai ada keluhan sistemik yaitu mual muntah. Ya, sampai bajunya basah kuyup. Ini bukan dihitung dari kapan dia masuk ke rumah sakit. Bisa jadi dia masuk rumah sakit karena masih first onset atau menit-menit yang pertama atau kejadian serangan jantungnya ada di rumah sakit. Ya. Selanjutnya adalah aktifkan IMS, Emergency Medical Service, kemudian ada monitor ABC, ya, airway breathing sirkulasi, kemudian siapkan untuk tindakan RCP dan AED jika ada indikasi, kemudian berikan obat yang namanya aspirin, pertimbangan terapi oksigen, nitrogliserin, dan pemberian obat morfin. Dan pasang EKG 12 lead, ya, bahkan sampai sekarang ini kita tambah lagi bukan hanya 12 lead tapi 17 lead sampai lead posterior, ya, yaitu pada V7, V8, V9 dan bagian kanan ya V3R, V4. Jadi sekitar 17 lead. Perawatan koordinasi MS itu ada PCI Center, ada aktivasi protokol SKA, itu ya. Jadi ini adalah pengelolaan pasien SKA di pra-hospital.
Baik ya, sekarang kita lihat ya, nyeri dada yang khas. Nah, teman-teman tadi sedikit saya sampaikan bahwa nyeri dada di sini tidak semua pasien yang mengalami nyeri dada kanan atau kiri atau bahkan nyeri epigasium itu dibilang serangan jantung. Ya, kita kaji bersama. Nyerinya sulit melokalisir. Jadi kalau ditanya, Bapak Ibu silakan acungkan telunjuk jari kanan, kemudian tunjuk pada bagian yang sakit. Nah, seseorang itu biasanya dia akan mengatakan penyebaran dengan memegang telapak tangannya ya. Kalau suruh telunjuk kemudian dipegang, dia akan kesulitan. Kemudian deskripsi nyerinya ini ada gangguan tidak nyaman, begah, sensasi diremas, dihimpit ya, atau tertusuk-tusuk ya, terbakar. Ini subjektivitas dari pasien. Kemudian adakah penjalaran ya, bahu, leher satu atau kedua lengan, rahang punggung ini tergantung dari areanya. Kemudian lama nyeri ini lebih dari 20 menit, bahkan ada juga definisi yang mengatakan lebih dari 30 menit ya. Dan disertai gejala sistemik. Nah, nyeri ini bukan karena adanya saraf atau otot, tetapi karena memang blokade kekurangan oksigen dan nutrisi di otot miokard sehingga dampaknya adalah peningkatan asam laktat ya, sehingga direspon oleh saraf tubuh. Nah, ini adalah suatu kondisi yang mengalami kerusakan sel di dalam otot jantungnya dan seharusnya segera dilakukan tindakan. Oke. Ini adalah contoh gambar yaitu tentang serangan jantung ya. Paling khas itu memang nyeri dada sebelah kiri ya. Rata-rata orang mengeluh nyeri dada sebelah kiri. Ada yang mengatakan panas, ya terbakar, berat gitu ya, atau tumpul ya. Jadi ada nyeri tajam, ada yang nyeri tumpul, kemudian progresif nyerinya terus berlanjut terus ya. Artinya semakin ditahan semakin sakit ya. Kemudian diikuti dengan penjalaran dan satu lagi tadi tidak dapat dilokalisir ya. Jadi ini akan sangat berbeda dan terutama hati-hati kalau pada pasien yang geriatrik ya, yang sulit untuk menerjemah dengan bahasa kita atau kurang jelas, ini harus dikaji lebih sabar dan teliti lagi. Dan juga pada pasien-pasien yang mengalami DM ya, diabetik mellitus ya. Ini keluhan khasnya seperti ini mungkin akan sulit dinilai ya. Jadi nyeri dadanya nggak begitu khas, ternyata gambar kakinya ada iskemik atau ST elevasi. Sehingga perlu diyakinkan dengan kardiak enzimnya gitu. Jadi harus lebih hati-hati pada pasien dengan DM. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, Bapak Ibu, ya pada umumnya secara keseluruhan yaitu tidak ditemukan kelainan. Jadi pemeriksaan head to toe ya tidak ditemukan kelainan atau normal ya. Biasanya sering pada pemeriksaan toraks yaitu pada saat auskultasi ditemukan adanya murmur ya. Itu pada kasus dengan STEMI yang luas. Nah, kemudian untuk kondisi tersebut ya, karena tadi bisa mengalami gejala sistemik, itu pasiennya bisa mengalami cemas, ya, pingsan, mual, atau aritmia, yaitu takibradi atau bradikardi, bahkan terjadinya yang namanya peningkatan frekuensi nafas atau takipno, ya, tergantung dari area mana yang akan terkena serangan jantung. Karena setiap wilayah tadi ada RCA, kemudian ada LAD, ada LCI, itu mempunyai presentasi yang berbeda karena area yang mengalami kerusakan pun berbeda, fungsinya pun berbeda. Nah, kemudian untuk general treatment ya Bapak Ibu, untuk general treatment-nya kita ingat dengan istilah ya, tadi ada pre-hospital, kita ada istilah yang namanya ONAMCO atau MONAC, itu juga boleh. O-nya ini adalah oksigen ya. Jadi setelah airway-nya clear, maka O di B-nya itu di breathing, oksigen ini menjadi hal yang penting. Jadi pasien akan diberikan oksigen dengan menggunakan nasal kanul 4 liter jika kondisinya sesak nafas atau terjadi hipoksemia ya. Di mana nilai saturasinya kurang dari 90%. Ini menjadi guideline yang terbaru ya. Jadi kalau pasiennya tidak ada keluhan,
tidak ada sesak nafas, ACS, walaupun itu STEMI, di sini tidak direkomendasikan untuk pemberian terapi oksigen. Ya, karena ada beberapa perspektif lama yang mengatakan bahwa orang dengan ACS harus diberikan oksigen walaupun dia tidak ada keluhan. Nah, ini tidak ada nilai manfaatnya ya, karena intinya adalah hipoksia. Selanjutnya adalah aspirin jika tidak ada alergi, bisa dengan pemberian dosis 160 sampai 325 mg. Nitrogliserin yaitu 1 tablet sublingual tiap 3 sampai 5 menit. Total pemberian bisa diberikan sampai 3 kali. Hati-hati dalam pemberian nitrogliserin, salah satunya harus diukur dulu tekanan darahnya ya. Kalau tekanan darahnya masih SPP-nya kurang dari 90, maka sebaiknya nitrogliserin ditunda terlebih dahulu ya. Kemudian riwayat penggunaan fosfodiesterase ya dalam 24 jam. Ini juga harus dipantau betul bahwa tekanan darahnya. Apabila tidak respon dengan pemberian obat nitrogliserin, pasiennya nyerinya klasifikasinya sedang sampai dengan berat, maka morfin boleh diberikan 1 sampai 5 mg, biasanya 2 mg IV bolus pelan ya. Dimonitor nyerinya, kalau nyerinya masih bertahan bisa diberikan atau via drip nantinya 1 mg per jam ya. Diberikan hanya bila tidak respon dengan terhadap pemberian obat nitrogliserin, dan pada kondisi ini harus dimonitor vital sign-nya, yaitu tekanan darahnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu perubahan gambaran EKG. Nah, klasifikasi gambaran EKG pada pasien ASKA yang pertama adalah terdapat peningkatan ST elevasi atau gambaran dengan new LBBB. Jadi ini strategi invasifnya pada pasien STEMI atau new LBBB yang onsetnya kurang dari 12 jam. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah ST depresi atau T inverted yang dinamis. Ya. Jadi kalau ada perubahan gambaran EKG ST depresi atau ST inverted yang dinamik. Jadi dynamic ST exchanges-nya ada. Jadi EKG-nya berubah. Yang tadinya isoelektris, ternyata di EKG serial ada ST depresi lebih dalam lagi. Dan ini masuk kriteria ya. Kemudian ada EKG non-diagnostiknya. Jadi yang menjadi prioritas kita di dalam melakukan tindakan reperfusi segera yang masuk dalam tindakan primary PCI itu adalah yang ST elevasi atau LBBB baru yang onsetnya kurang dari 12 jam. Ya, Bapak Ibu ini tolong diingat dan dicatat. Oke, ini ada gambaran ya bahwa ST depresi itu di bawah garis isoelektris yang mempunyai nilai adalah iskemik, kemudian ada T inverted, kemudian ini adalah ST elevasi ya. ST elevasi, ST segmen. Nah, ST elevasi teman-teman ya, kita bisa bedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Walaupun secara umum ada yang mengambil kesimpulan lebih dari 1 kotak kecil itu sudah bermakna. Tapi kalau kita mau bagi lagi ini menurut guideline-nya, itu pada kasus laki-laki lebih dari 40 tahun, itu elevasi G-point lebih dari 2 mili atau 2 kotak kecil ya di lead anterior. Kemudian kalau kurang dari 40 tahun, itu 0,25. Artinya lebih tinggi dikit ya di anterior, di lead yang lain. Nah, untuk perempuan, itu elevasi G-point-nya adalah 0,15 ya. Di V2, V3, 0,1 milivolt di lead yang lain. Jadi memang kalau kita ambil kesimpulan intinya sudah terjadi peningkatan 1 kotak kecil ya atau 1 mm atau 0,1 milivolt, ini sudah masuk di dalam peningkatan elevasi dari garis G-point-nya. Oke, selanjutnya ya. Untuk kriteria ST elevasi. Nah, di depan Anda ini ada gambaran EKG yang memang kita nilai kesannya adalah ST elevasi pada bagian mana ya, kita lihat ya. Ya, ini ada kalau kita lihat Anda ambil penggaris, Anda ambil kertas, maka terdapat ST elevasi itu di lead 1 AVL. Coba lihat tuh, itu 1 AVL ya.
kemudian ada elevasi di lead V2, V3, V4, V5, dan V6. Dan ST depresi di lead 3 AVF. Ya. Jadi apa nih kesimpulannya pada gambaran ini? Yaitu pasiennya mengalami injury ekstensif anterior karena ada elevasi di V1 sampai dengan V6, ya V2 sampai V6, 1 AVL, dan ST depresi di inferior, yaitu lead 3 dan AVF. 3 dan AVF. Nah, tinggal dilihat apakah onsetnya kurang dari 12 jam atau tidak. Kalau onsetnya kurang dari 12 jam berarti masuk kandidat untuk tindakan reperfusi. Oke ya, teman-teman ya, ini silakan bisa di capture, screenshot ya, bahwa lokasi-lokasi infak ya. Ada inferior itu lead 2, 3 AVF. Ada septal itu V1, V2. Anterior itu V3, V4. Kemudian lateral V5, V6, dan high lateral 1 AVL. Ya, itu gambar A. Itu gambar A sudah representatif. Ya. Nanti ada lagi yang sampai ke belakang yang namanya posterior lead itu pada V7, V8, V9. Oke. Nah, kalau gambar B menunjukkan tentang anterior view, yaitu dari pembuluh darah LAD kalau mengalami sumbatan. Dan gambar C ini adalah bagian posterior, bagian belakang. Ya, ini terdapat sumbatan pada LCX. Nah, jadi teman-teman, gambar ini sebetulnya menggambarkan sebagai guide ya. Jadi kalau teman-teman melihat suatu gambar ST elevasi, itu sudah memperkirakan area mana yang mengalami kerusakan pada otot-otot dinding jantung. Dan juga memprediksi sumbatan pembuluh darah arteri mana yang bisa kita nilai. Karena sumbatan ini nanti sebagai guiding pada intervensionis ya, misalkan STEMI anterior tadi, maka kemungkinan besar adalah RCA-nya yang LAD-nya yang mengalami sumbatan total oklusi ya. Kalau STEMI total oklusi, kalau N-STEMI lebih ke arah subtotal atau penyempitan, hampir penyempitan di koronernya. Oke, ini secara diagramnya tadi, gambar. Kalau ini adalah hafalannya saja, ya. Untuk lokasi-lokasinya silakan di capture, ya. Untuk wilayahnya, ya. Teman-teman bisa belajar dengan metode lain dengan menggunakan segitiga Einthoven, ya. Segitiga Einthoven untuk mempermudah di dalam penghafalan untuk area-area ischemic atau injury. Nah, kemudian apa rantai kelangsungan hidup pada STEMI atau chain of survival at STEMI? Yang pertama ini ya, jadi cepat kenali tanda-tanda STEMI. Jadi dari anamnesis tadi harus segera teman-teman mendapatkan dari anamnesisnya ya. Kemudian cepat hubungi IMS, Emergency Medical Service. Teman-teman bisa call SPGDT, bisa call 119 ya. Atau kalau tidak ada pendampingan terlalu lama, Anda bisa bawa ke rumah sakit ya dengan kendaraan pribadi ke rumah sakit yang terdekat. Sekali lagi rumah sakit terdekat. Kemudian cepat lakukan penilaian dan diagnosis di emergency sampai dengan cath lab. Dan harapannya adalah dapat dilakukan dengan penanganan yang cepat dan tepat. Ini adalah chain of survival. Bahkan ada yang namanya code STEMI. Nah, kalau ada bilang code STEMI, berarti teman-teman sudah melihat bahwa persiapan apa saja yang harus dilakukan. Nah, kemudian ada pengelolaan pasien SK di rumah sakit.
Ya, jadi kalau tadi dari SPGDT atau dari ambulans servis sudah kontak mau membawa pasien, teman-teman apa yang harus dilakukan di in-hospital? Yaitu manajemen AB, cek vital sign, evaluasi SpO2, pasang akses. Nah, akses venanya ini diusahakan di sebelah kiri, ya, tangan sebelah kiri. Kenapa? Karena yang kanan di sini adalah digunakan untuk yaitu persiapan tindakan PCI lewat arteri radialis, ya. Kemudian lengkapi checklist fibrinolitik, kemudian ada sampel darah, enzim jantung, elektrolit dan koagulasi dicek, ya. Dan yang terakhir adalah lakukan pemeriksaan foto ronsen, ya, sebagai diagnosis diferensial untuk melihat kelainan-kelainan di organ lain. Bisa nggak pasien dengan serangan jantung disertai dengan efusi, serangan jantung disertai dengan tamponet, serangan jantung disertai dengan adanya gangguan tension pneumotorak, ya, sangat mungkin sekali. Nah, kemudian hasil enzim fototorak laboratorium ini tentunya diharapkan tidak menunda tindakan reperfusi, ya. Tidak menunda tindakan reperfusi. Artinya apa? Ketika teman-teman sudah bilang ini adalah suatu STEMI dan harus dilakukan tindakan untuk mengejar door to balon, ya, kurang dari 90 menit, ya. Jadi nanti ada istilahnya door to balon kurang dari 90 pada kasus dengan reperfusi, maka teman-teman tetap jalankan tindakan tersebut tanpa harus menunda dari hasil pemeriksaan tersebut. Misalkan sudah dikatakan STEMI, kok nunggu enzim, ya. Waktunya bisa 2 jam, 3 jam, artinya Anda itu kurang tepat. Jadi nanti bisa menyusul. Karena apa? Time is muscle, waktu adalah otot. Dan waktu adalah otot inilah yang teman-teman harus pertimbangkan, ya. Kemudian pengelolaan pasien SK di rumah sakit. Nah, general treatment and interpretasi EKG di IGD. Ya. Bila belum dilakukan di layanan pra-hospital, maka segera lakukan perekaman EKG dan interpretasi lengkap sampai 17 lead, ya, kalau kita sarankan. Dan pemberian obat O6-ko tadi, oksigen, aspirin, nitrogliserin, morfin, dan satu lagi adalah sebetulnya clopidogrel. Nah, clopidogrel ini tadi belum disebut, ya. Clopidogrel ini dosisnya adalah 300 sampai 600 mg oral, ya. Nah, ini dia teman-teman, pengelolaan pasien SK di rumah sakit. Intervensi diagnostik pada konsep STEMI kurang dari 12 jam. Ya, jadi tolong dicatat, ya, bahwa onset kasus dengan STEMI ini memiliki batas maksimal 12 jam untuk tindakan reperfusi, maksudnya, ya. Dengan target waktunya yaitu door to needle kurang dari 30 menit untuk tindakan reperfusi farmakologis, misalkan dengan pemberian obat streptase atau fibrinolitik, ya. Ada RTPI. Kemudian door to balon kurang dari 90 menit untuk tindakan PCI. Bahkan di guideline yang terbaru, ya, tahun 2018 menurut Europe Society Cardiology itu sudah waktunya kurang dari 60 menit, ya, dari pasien itu masuk sampai dengan door to wire, ya, door to wire. Jadi wire itu adalah semacam kayak apa itu besi, ya, atau jarum, ya, dimasukkan dalam pembuluh darah yang panjang dan sifatnya lunak untuk mengguiding ke setiap masing pembuluh darah yang tersumbat. Jadi semacam kawat maksudnya, bukan besi, ya, kawat itu, ya, kawat panjang, ya, sepanjang pembuluh darah femoral sampai dengan arteri koroner. Dan ini menjadi
pertimbangan teman-teman semua ya untuk pemberian tindakan fibrinolytik vs strategi invasif ya. Intinya Bapak Ibu, untuk di guideline sekarang, saya cita di guideline sekarang ya. Kalau ini silakan bisa dipahami bersama bahwa semua pasien yang masuk kriteria ACS STEMI di guideline yang terbaru saat ini sudah disarankan untuk tindakannya adalah invasif strategi, ya, bukan tindakan fibrinolitik. Memang awalnya itu dianjurkan yang kurang dari 3 jam menggunakan trombolitik. Namun kalau melihat dari keefektifannya, resiko perdarahan dan keselamatan hidup pasien, maka tindakan invasif strategi ini jauh lebih baik ya. Kenapa? Karena nanti ketika pasien sudah dilakukan trombolitik successfully, itu pun harus dilakukan tindakan invasif strategi kembali. Ya. Apalagi kalau pasien-pasien fibrinolytik yang tidak mungkin dilakukan, contohnya hemodinamik tidak stabil, ada resiko perdarahan, kemudian punya resiko tinggi ya. Ini maka invasif strategi menjadi jauh lebih direkomendasikan. Ini adalah checklist fibrinolytik ya, Bapak Ibu, ada kontraindikasi absolut, ada perdarahan intrakranial, lesi struktur cerebrovaskuler ya, neoplasma intrakranial malignan, kemudian ada ischemic stroke dalam 3 bulan kecuali akut ischemic stroke ya. Kemudian diduga diseksi aorta. Nah, kita juga bisa menilai nih apakah diseksi aorta atau ACS dilihat dari anamnesisnya. Kalau anamnesisnya nyeri punggung ya, nyeri punggung seperti tersayat-sayat, kemudian apalagi pasiennya biasanya secara fisiknya lebih ke mengarah ke Marfan syndrome, itu orangnya tinggi besar gitu ya. Itu biasanya Marfan syndrome itu lebih mudah terkena diseksi atau memiliki riwayat hipertensi yang kronik. Itu harus dipertimbangkan ya. Kemudian perdarahan aktif ya, perdarahan diastesis contoh pada kecuali pada menstruasi ini masih boleh. Trauma kepala tertutup atau wajah signifikan. Oke, jadi pernah ada riwayat trauma kepala ya, kurang waktu 3 bulan. Dan untuk kontraindikasi relatif, kalau tadi kan absolutnya relatif, hipertensi, riwayat apa ini? Riwayat hipertensi, tekanan darah tidak terkontrol, kemudian riwayat iskemik stroke 3 bulan ya. Kemudian riwayat RCP yang berkepanjangan lebih dari 10 menit itu. Perdarahan internal dalam 2-4 minggu sampai yaitu penggunaan antikoagulan nilai INR-nya meningkat ya, resiko perdarahannya tinggi. Jadi pada pasien-pasien jantung, katup itu diberikan obat INR itu targetnya adalah 1 sampai 1,5 dari nilai kontrol atau. Nah, ini adalah contoh checklist fibrinolytik ya. Teman-teman tadi tinggal diisi kalau ada pasien STEMI. Nah, untuk obatnya ya ada fibrin selektif, ada non fibrin selektif. Nah, yang paling aman ya RTPA yaitu fibrin selektif. Kenapa? Resiko perdarahannya lebih kecil dibandingkan dengan streptokinase ya. Nah, pemberiannya teman-teman kalau mau tindakan ini harus diinfus di vena besar yaitu vena brachialis. Ya, pastikan lancar, kemudian apalagi di situ disambungkan dengan siring pump, obat 1 vial itu dioplos dengan menggunakan cairan akubiapides dan diencerkan dalam 50 cc, diberikan dalam waktu 30 sampai 50 cm. Itu jadi obat ini selalu dipantau di dalam proses pemberiannya ya. Nah, untuk persiapan terapi fibrinolytik pastinya harus ada informasi, administrasi persiapan inform konsen, pemeriksaan penunjang ya, monitor EKG, kemudian pasang defibrilator, kemudian berikan obat DAPT. Ya tadi Omnak tadi, Onamco, aspirin 160, Opidol 300 atau ticagrelor itu 180 mg ya, ticagrelor ya. Dan
persiapan RCP dan defibrilasi jika memang ada indikasi. Nah, ini adalah contoh lembar pemberian fibrinolitik ya dalam waktu 30 sampai 60 menit maksimal. Teman-teman silakan evaluasi setiap 5 menit. Setiap 5 menit apa yang perlu evaluasi yaitu jam, tekanan darah, heart rate, EKG, dan keterangan. Nah, keterangan itu bisa diisi adanya keluhan nyeri dada, perdarahan, alergi gitu kan. Atau ada kondisi-kondisi lain yang memang teman-teman dapatkan dari pasien tersebut pada saat fibrinolitik. Nah, keberhasilan di dalam terapi fibrinolitik, jadi yang disebut dengan fibrinolitik successfully ya, successfully artinya berhasil. Yang pertama adalah perbaikan pada nyeri dada atau berkurang. Jadi kalau pertama nyeri dadanya mengarah ke skala 10, ternyata setelah dilakukan fibrinolitik skalanya adalah 5, artinya ada penurunan ya. Kemudian revolusi ST elevasi lebih dari 70%. Kemudian ada anti aritmia ya, reperfusi. Contohnya adalah gambaran akselerasi idioventrikuler. Ini merupakan aritmia reperfusi yang didapatkan pada saat aliran darah koroner ini terbuka. Oke, ini adalah contoh tindakannya. Kalau teman-teman belum pernah melihat PCI, jadi pembuluh darah arteri koroner yang tersumbat total, dimasukin wire dan balon, kemudian dikembangkan, kemudian inflat balon dan inflat stent. Jadi stentnya dikembangkan, kemudian membuat aliran baru. Nah, persiapan PCI, teman-teman, informasi, penjelasan, informasi dan edukasi, administrasi, persiapan info konsen, kemudian pemeriksaan penunjang, monitor EKG, kemudian pasang monitor hemodinamik, ya, defibrilator, pemberian obat DAPT, cukur daerah pubis dan daerah radialis. Ini menjadi penting ya. Karena apa? Untuk mencegah yang namanya resiko infeksi. Dan siapkan tim RCP dan defibrilasi ya. Karena sangat dekat untuk terjadinya cardiac arrest. Untuk terapi tambahan, teman-teman kalau tidak memungkinkan pakai heparin tadi, streptokinase atau streptase, silakan kolaborasi dengan tim dokter untuk pemberian obat UFH ya, unfractionated heparin, LMH, low molecular heparin, ada enoxaparin dan efondaxaparin. Dan obat-obat lain ya, ada nitrat, beta blocker, delocalisinase inhibitor, dan statin. Itu adalah obat-obat yang dibutuhkan pada pasien dengan HCS. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini adalah sumber referensi yang bisa Bapak Ibu lihat untuk original daftar pustakanya ya. Dan terima kasih untuk materi pertama.